Halo para Sobat Minggu, selamat datang di segmen Bahas-Bahas. Jadi di segmen ini kita akan membahas sebuah serial berjudul Danny Phantom. Danny Phantom adalah serial animasi produksi Amerika Serikat karya Butch Hartman yang sempat ditayangkan di Nickelodeon. Serial ini sendiri memiliki 3 season dengan total jumlah 53 episode dan ditayangkan pada tahun 2004 hingga 2007. Danny Phantom juga sempat tayang dan populer di Indonesia pada saat itu. Selama masa penayangannya, Danny Phantom menerima review positif baik dari para penonton maupun para kritikus. Danny Phantom juga sempat 5 kali menjadi nominasi Annie Awards. Dilansir dari Wiki, serial ini bisa disebut sebagai karya Butch Hartman yang paling populer dan diakui, meskipun dengan masa produksi yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan The Fairly OddParents. Selain itu, Danny Phantom kemudian juga diadaptasi dalam bentuk video games, home video, mainan, dan macam-macam merchandise lainnya. Danny Phantom adalah remaja berusia 14 tahun yang memiliki orang tua nyentrik karena terobsesi pada perburuan hantu. Ayahnya bernama Jack Fenton dan ibunya bernama Maddie Fenton. Ia juga memiliki seorang kakak yang bernama Jess. Suatu hari, Danny masuk ke dalam ghost portal yang dibuat orang tuanya dan menyalakan tombol aktifnya tanpa sengaja. Akibatnya, kejadian tersebut membuat DNA Danny terkontaminasi dengan ektoplasma. Ektoplasma tersebut membuat wujud Danny berubah menjadi manusia setengah hantu, dan kini ia memiliki beberapa kemampuan seperti menembus tembok, menghilang, dan terbang. Danny awalnya takut dan tidak bisa mengendalikan kekuatannya, namun perlahan ia belajar menggunakan kekuatannya untuk membersihkan kota dari berbagai hantu yang mewabah di kotanya. Dan lucunya, segala masalah sebenarnya hampir selalu muncul akibat ghost portal milik orang tuanya sendiri. Sepanjang petualangannya, Danny sering mendapat bantuan dari Jess dan dua sahabatnya yaitu Samantha Manson dan Tucker Foley. Selain menghadapi berbagai musuh dari zona hantu, Danny juga menghadapi musuh dari dunia nyata, seperti Valerie Gray si pemburu hantu, dan musuh utamanya yaitu Flat Masters yang bisa berubah menjadi hantu seperti dirinya. Dan lucunya lagi, Danny bahkan melawan orang tuanya sendiri yang tidak tahu identitas hantunya dan gemar berburu hantu. Tucker Foley adalah sahabat Danny yang terobsesi pada gadget dan ia selalu membawa gadget kemana-mana. Tucker juga sering membantu Danny mengatasi para hantu dengan menggunakan gadgetnya. Selain gadget, Tucker juga sangat menyukai gadis-gadis cantik seperti di episode Parental Bonding. Hey there, No. Hi, would you? Forget it. Tucker pernah merasa iri dengan kekuatan hantu Danny, dan di episode What You Want, ia pernah mendapat kekuatan dari hantu jin pengabul keinginan bernama Desiree. Namun, kekuatan tersebut malah mengubah Tucker menjadi jahat, hingga akhirnya Danny memulihkannya menggunakan The Phantom Ghost Catcher. Di akhir series, Tucker kemudian dilantik menjadi wali kota termuda di kota Amity Park. Samantha Manson atau lebih sering dipanggil sebagai Sam adalah sahabat Danny yang cukup nyentrik. Sam adalah seorang vegetarian yang cukup ekstrim, karena ia sendiri pernah merubah menu kantin sekolah menjadi menu vegetarian. Sam ternyata merupakan anak keluarga kaya, namun ia merahasiakan kekayaan keluarganya dan hanya sahabatnya yang ia beritahu. Okay, just a few more questions. Could you buy a plane? Yep. A yacht? Yep. A bowling alley? Nope. Di episode Memory Blank, akhirnya terungkap jika Sam adalah orang yang membuat Danny masuk ke dalam ghost portal, dan ia juga yang nantinya mendesain logo D pada kostum baru Danny. Selama petualangan Danny, Sam juga sering terkena masalah, seperti menjadi hantu naga ketika memakai Amulet of Aragorn di episode Parental Bonding. Ia pernah dikendalikan oleh monster tanaman bernama Undergrowth dalam episode Urban Jungle. Walaupun pada awalnya ia hanya sahabat bagi Danny, mereka berdua akhirnya menjadi pasangan resmi di episode terakhir yang berjudul Phantom Planet. What do you say? Wanna go for a ride? See where the future takes us? Why not? Skulker adalah seorang pemburu hantu yang sering membanggakan dirinya sendiri karena berhasil mengoleksi makhluk langka dan unik.
Skulker juga tertarik untuk memburu Danny karena baginya makhluk setengah hantu adalah makhluk yang langka. Namun, di balik penampilannya yang garang, wujud Skulker sebenarnya adalah seekor hantu kecil yang tidak menakutkan. Ia memakai baju robot rancangannya supaya terlihat menakutkan. You haven't seen the last of me. I shall capture you all. You shall all be mine. Do you hear? Terlepas dari obsesinya untuk memburu Danny, Skulker juga sering terpaksa bekerja sama dengan Danny ketika ada ancaman yang jauh lebih besar. Seperti di episode Phantom Planet, Skulker memimpin para hantu untuk memberi dukungan kepada Danny. Don't get too sentimental. We're not here to save you, we're here to save us. Let's just get this party started. Valeria Gill atau lebih sering dipanggil Val adalah gadis populer di sekolah Danny. Namun, di episode Shades of Grey, roda kehidupan Valerie berputar menjadi di bawah karena ulah seekor hantu anjing bernama Juju. Sejak saat itu, Val kemudian jatuh miskin dan dendam kepada para hantu. Val kemudian mendapatkan peralatan berburu hantu dari Flatmasters dan menggunakannya untuk menghabisi para hantu, termasuk akhirnya bersitegang dengan Danny Phantom. Tapi lucunya, walaupun Val sangat membenci Danny Phantom, di episode Flirting with Disaster, ia pernah menjalin hubungan romantis dengan Danny tanpa mengetahui identitas Danny adalah Danny Phantom yang ia benci. Flatmasters adalah seorang miliarder yang merupakan teman kuliah dari ayah dan ibu Danny. Flat diam-diam menyukai ibu Danny, tetapi Maddie lebih memilih Jack yang cenderung lebih konyol dan ceroboh. And Maddie, you've never looked lovelier, my dear. Please come in. Bloody my man, it's Hello. Di episode Peter Reunion, ditunjukkan jika persahabatan Flat dan Jack berakhir ketika prototipe Ghost Portal yang mereka buat rusak dan menembak wajah Flat dengan energi ektoplasma. Dan ketika Flat bertarung melawan Danny, ia lebih unggul karena ia sudah memiliki kekuatannya selama 20 tahun. Di episode Shades of Grey, tanpa sepengetahuan Danny, Flat memberikan peralatan berburu hantu kepada Valerie Grey untuk mengalahkan Danny. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil DNA Danny dan melakukan sebuah proyek rahasia. Hingga akhirnya terungkap di episode Kindred Spirit jika proyek rahasia Flat adalah menciptakan klon dari Danny yang bernama Daniel. Oh, I am. Sayangnya Daniel kemudian malah berpihak kepada Danny dan membantu Danny mengalahkan Flat. Di episode Phantom Planet, bumi terancam akan kiamat karena ada sebuah asteroid besar yang mendatanginya. Namun sayangnya asteroid itu mengandung elemen anti hantu yang disebut ektoranium, sehingga semua hantu termasuk Flat tidak dapat menyentuhnya. Danny kemudian meyakinkan semua orang di seluruh dunia untuk membuat sebuah teknologi berenergi hantu. Alat tersebut bisa membuat bumi menjadi tembus dan tidak akan tertabrak asteroid tersebut. Dengan dibantu oleh semua hantu, Danny mengalirkan energi mereka ke teknologi tersebut dan berhasil menyelamatkan bumi. Semua orang kemudian mengetahui identitas Danny dan menerima Danny sebagai pahlawan. Oke, jadi menurut pendapat admin, serial Danny Phantom ini sangat menghibur dan recommended buat ngisi waktu kalian. Serial ini juga memberi pesan bagi anak-anak supaya tidak perlu takut terhadap hantu, karena hantu juga kadang-kadang bisa bertingkah konyol. Dengan serial yang memiliki konsep episodik, Danny Phantom selalu menyajikan petualangan baru yang fresh dan komedi-komedi kocak yang membuat kita tertawa. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi.